Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku kelas 3 semuanya? Bu Guru harap semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pelajaran kali ini kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah pada mapel akidah akhlak untuk kelas 3. Nah, sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang iman kepada malaikat, kita harus mengingat lagi. Nah, percaya kepada malaikat Allah itu merupakan rukun iman yang keberapa? Ya, benar sekali. Setelah kita percaya kepada Allah, maka kita juga wajib percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Jadi, iman kepada malaikat-malaikat Allah termasuk rukun iman yang kedua. Ya. Apa sih malaikat Allah itu siapa? Nah, malaikat Allah itu diciptakan dari nur atau cahaya. Kalau kita manusia diciptakan dari apa? Ya, benar sekali, dari tanah. Kemudian malaikat Allah itu makhluk gaib yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba, kita dengar suaranya, tidak bisa ya. Malaikat Allah itu merupakan rukun iman yang kedua. Tadi sudah Ibu bahas sebelumnya. Malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu, beda dengan kita, beda dengan manusia, dengan makhluk Allah yang lain. Kita masih bisa menikmati enaknya rasa makanan. Kita masih bisa menikmati tidur ya, tidur siang, tidur malam. Kita masih merasa lapar, tetapi tidak dengan malaikat Allah. Malaikat Allah itu tugasnya hanya beribadah saja kepada Allah, bersujud, bertasbih kepada Allah. Nah, malaikat Allah itu juga merupakan makhluk Allah yang paling taat. Kenapa demikian? Setelah yang Ibu jelaskan tadi, malaikat itu tugasnya hanya beribadah, kemudian bersujud pada Allah, berzikir, bertasbih kepada Allah. Tidak ada yang namanya malaikat itu makan, tidur, kemudian memiliki anak, memiliki orang tua, tidak ada ya. Selalu menampakkan diri dalam wujud laki-laki kepada Nabi dan Rasul, tentu atas kehendak Allah. Allah yang menghendaki bagaimana wujud dari malaikat itu sendiri. Biasanya malaikat itu menampakkan diri sebagai seorang laki-laki, itu kehendak Allah ya. Mengimani malaikat hukumnya wajib. Nah, kita wajib mengimani malaikat Allah, karena termasuk tadi rukun iman yang kedua. Sebagai firman Allah tentang mengimani malaikat-malaikat Allah tertuang dalam Al-Quran, ayat Al-Quran, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab Allah, dan juga rasul-rasul Allah. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain, juga dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, ya, kami mendengar dan kami taat, yakni sami'na wa ata'na. Ampunilah kami ya Allah, kami dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Berikutnya yakni, nah, bagaimana dengan jumlah malaikat? Jumlah malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Namun kita belum bisa mengetahui secara pastinya berapa ya. Malaikat Allah itu banyak, tetapi yang wajib diketahui dan wajib kita tahu tugas-tugasnya itu ada 10 malaikat. Siapa saja? Nah,
Yang pertama, malaikat Jibril, yakni bertugas menyampaikan wahyu dari Allah, kemudian diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad melalui kitab Al-Quran. Berikutnya yakni malaikat Mikail. Apa tugas malaikat Mikail? Menurunkan hujan dan juga membagi rezeki. Nah, makanya setiap pagi kalau kalian setelah bangun subuh itu jangan tidur lagi, karena pada waktu itu malaikat Mikail waktunya membagi rezekinya ya kepada umat Allah. Kalau tidur lagi, katanya orang tua zaman dahulu, jangan tidur lagi, nanti rezekinya dipatok ayam. Nah, kadang kan seperti itu orang tua kita kalau memperingatkan kita. Namun sesungguhnya kita itu tidak boleh tidur setelah subuh, karena setelah subuh itu terdapat banyak keberkahan. Malaikat Mikail sedang menurunkan dan membagikan rezeki dari Allah. Yang ketiga yakni malaikat Israfil, yakni meniup sangkakala. Apa itu sangkakala? Sangkakala itu trompet ya. Meniup sangkakala nanti setelah hari akan datangnya hari kehancuran ditandai dengan bunyi sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat Israfil. Hari itu juga maka ditandai dengan tibanya hari kiamat. Semuanya hancur, alam semesta dan seisinya. Waktunya kembali kepada Allah ya. Yang keempat, malaikat Israel, yakni mencabut nyawa setiap makhluk hidup. Jadi malaikat Israel itu punya catatan anak-anak. Oh, kapan ini waktunya saya jemput? Kapan ini waktunya dia meninggal, karena apa meninggalnya, sebabnya kenapa, itu ada semua catatannya ya. Jadi kita sebelum ajal menjemput, maka kita wajib melakukan perbuatan yang baik-baik ya, supaya amalan kita nantinya, amalan baik tentunya ya, cukup untuk dibawa kita bekal nanti ke akhirat. Selanjutnya yakni malaikat Raqib. Apa tugasnya? Mencatat amal kebaikan manusia. Sebetulnya malaikat Raqib dan Atid itu ada di pundak kita, kanan dan kiri. Malaikat Raqib di sebelah kanan, malaikat Atid di sebelah kiri. Jika kita setiap melakukan perbuatan baik itu malaikat Raqib mencatat, oh dia sedang menolong anak yatim piatu, menyantuni, memberi rezeki kepada anak yatim piatu, maka malaikat Raqib mencatatnya sebagai amalan baik. Nah, kalau malaikat Atid pada nomor 6 itu mencatat amal keburukan manusia. Jika kalian berniat atau bahkan sudah melakukan perbuatan jelek, perbuatan buruk ya, itu nanti akan dicatat oleh malaikat Atid. Jika kita mengimani iman kepada malaikat-malaikat Allah, tentunya kita akan selalu khawatir, selalu takut dan selalu berhati-hati setiap melakukan perbuatan. Saya harus berhati-hati karena saya itu selalu diikuti oleh malaikat Raqib dan Atid. Kalau kita melakukan perbuatan baik dicatat, melakukan perbuatan buruk pun ada catatannya ya. Kemudian yang ketujuh, malaikat Munkar. Saya hubungkan saja dengan nomor 8 ya, malaikat Munkar dan Nakir. Yakni apa tugasnya? Menanyai kita nanti di alam kubur, menanyai jenazah yang ada di alam kubur. Apa saja, Bu? Pertanyaannya diajukan malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir menanyakan siapakah Tuhan kita, siapakah Nabi kita, kitab kita. Nah, kalau misalkan kalian hafalkan sejak sekarang, saya hafalkan supaya besok saya di alam kubur bisa menjawab. Tidak bisa, karena mulut kita dikunci. Yang menjawab siapa? Ya anggota tubuh kita. Semasa kita di dunia, misalkan kita sholat, maka anggota tubuh kita yang menjawabnya. Kalau tidak pernah sholat, ya anggota tubuhnya yang akan menjawab. Saya tidak pernah sholat, saya tidak pernah berzikir, saya tidak pernah melakukan amal kebaikan. Nah, maka malaikat Munkar dan Nakir tadi datang membawa kalau kata orang tua zaman dulu itu godoh ya.
Nah, pemukul, alat pemukul. Seperti itu. Bahkan ketika ditanyai, siapa Tuhanmu, marrobuka, kalau tidak pernah melakukan perintah-perintah Allah, maka tidak akan bisa menjawabnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kesembilan, yakni malaikat Malik. Apa tugasnya? Menjaga pintu neraka. Bisa kita bayangkan bagaimana wajah seram seorang malaikat Maliknya. Meskipun kita tidak pernah bertemu, tapi kita membayangkan jaganya saja di neraka. Nah, pintu neraka pasti menakutkan ya. Nah, seperti itu. Kemudian malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Siapa yang ingin masuk surga? Semuanya pasti ingin ya. Tapi kalau kita hendak ke surga akan menemui dulu malaikat Ridwan ya. Itulah tadi jumlah malaikat yang wajib kita ketahui, ada 10. Kemudian sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa saja? Yang pertama, seperti Ibu jelaskan di awal tadi, selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti, tidak pernah tidur, tidak pernah makan dan minum, tidak mempunyai nafsu seperti manusia dan juga hewan. Yang kedua, suci dari sifat-sifat manusia dan jin seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat, dan lainnya. Malaikat tidak mempunyai sifat seperti itu ya. Yang ketiga, selalu takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebaiknya kita juga meneladani sifat dari malaikat Allah ini. Kita harus selalu takut dimanapun berada, mau berbuat jelek itu harus selalu takut. Oh, ada Allah yang selalu mengikutiku. Allah itu ada di setiap hati manusia. Jangankan suara kita berniat pun itu Allah tahu ya. Makanya kita harus senantiasa menanamkan rasa dan sikap takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkan Allah. Malaikat-malaikat Allah itu tidak pernah menawar. Misalkan kalau kita ya sholat sudah azan tetapi masih menunda-nunda, masih nonton TV ini ya, seperti itu. Tapi kalau malaikat begitu diperintah oleh Allah, mereka selalu siap dan langsung mengerjakan. Dan yang terpenting mereka tidak pernah berbuat maksiat, satu pun tidak pernah dilakukan ya. Yang kelima, mempunyai sifat malu. Nah, kita juga harus meniru sifat dari malaikat. Kita juga harus mempunyai sifat malu. Malu melakukan perbuatan maksiat, malu mengerjakan perbuatan yang buruk. Nah, seperti itu. Yang keenam, dapat berubah bentuk dan menjelma seperti manusia atau apa saja sesuai kehendak Allah ya. 7. Tidak memiliki hawa nafsu seperti makan dan minum. 8. Termasuk makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari unsur nur atau cahaya. Nah, setelah itu bagaimana hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, kita bisa mengenal keagungan dan kesempurnaan Allah. Karena Allah menciptakan semua makhluk itu ada tujuannya. Dan untuk khusus malaikat ini, Allah membekali malaikat itu tanpa hawa nafsu. Tugasnya selalu berzikir dan mengingat Allah ya. Yang kedua, tidak akan berbuat maksiat. Jika kita meneladani sifat-sifat malaikat, maka kita ingat bahwa setiap amal perbuatan kita akan selalu dicatat oleh malaikat. Ketiga, merasakan ketentraman dan ketenangan. Jika yang kita lakukan itu adalah selalu melakukan perbuatan baik, maka kita akan merasa tenang, merasa tentram. Contoh, jika kita berbohong, pasti kita akan selalu berbohong selamanya, berbohong terus. Kebohongan yang satu ditutupi dengan kebohongan berikutnya, begitu seterusnya, dan hati pun akan menjadi gelisah ya.
Nomor 4, selalu bersyukur kepada Allah. Kita harus senantiasa bersyukur, baik itu dalam menerima nikmat Allah, juga menerima rezeki dari Allah. Kita harus senantiasa bersyukur. 5, bertakwa dan beriman kepada Allah. Malaikat Allah saja bertakwa, beriman. Nah, kita sebagai manusia yang sama-sama ciptaan Allah juga seharusnya beriman, ya, bertakwa kepada Allah. Kemudian menjadikan kita berhati-hati dalam bertindak, karena kita senantiasa merasa bahwa ada makhluk Allah, ada malaikat Allah yang bertugas mencatat semua amal perbuatan kita, baik atau buruk, itu ada hisabnya yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Seperti itu. Bagaimana perilaku apa saja yang mencerminkan beriman kepada Allah? Nah, pertama, berbuat dan berkata jujur, karena jujur itu penting. Sekali orang berbohong, maka dia akan selamanya tidak bisa mendapat kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, patuh dan taat kepada Allah. Nah, kita harus patuh dan taat seperti firman Allah tadi, ya, yang sifatnya wajib kita mengimani malaikat-malaikat Allah, patuh dan taat kepada Allah. Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami melakukan. Yang ketiga, berbuat hati-hati dalam bertindak atau berucap. Yang keempat, berusaha untuk menghindari berbagai macam perbuatan buruk. Nah, dari ulasan Ibu tadi kita mengerti, semoga kita bisa meminimalisir bahkan menghilangkan sifat-sifat buruk kita, perbuatan buruk kita setelah kita belajar iman kepada malaikat-malaikat Allah tadi, ya. 5, selalu bersyukur kepada Allah. Wajib, ya, bersyukur, ya. Nikmat sekecil apapun yang kita rasakan itu harus kita syukuri. Coba kalau misalkan kita diberi rasa sakit, misalkan tenggorokan sakit, tidak bisa makan, nah itu sudah mengurangi nikmat kita. Kalau kita sehat, kita harus banyak-banyak bersyukur. Yang keenam, menjenguk orang yang sedang sakit. Nah, itu menyambung tali silaturahim, pahalanya sangat besar. Nah, menjenguk orang yang sedang sakit, wujud kepedulian kita kepada rekan, sahabat, juga para tetangga. 7, selalu bersikap rendah hati, bahwa di atas kita, di atas langit itu ada langit, ya, selalu rendah hati. 8, gemar bersedekah dan menolong sesama, terutama bagi mereka yang membutuhkan bantuan kita, karena sebagian rezeki kita ada rezeki dari orang yang membutuhkan, anak yatim, fakir, miskin. 9, selalu berusaha dan pantang menyerah. Kita harus tetap berusaha, apalagi dalam kondisi seperti saat ini, ya, yang mengharuskan kita belajar tanpa tatap muka, hanya lewat layar. Nah, kita tetap harus optimis, tetap harus pantang menyerah, selalu berusaha. 10, memiliki sikap tanggung jawab. Setiap diri kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Kita juga harus memiliki sikap tanggung jawab. Tanggung jawab saya sebagai guru, saya tetap harus memberikan materi dalam kondisi apapun. Nah, tanggung jawab kalian sebagai siswa tetap harus belajar dengan apapun kondisinya, ya. Itulah tadi penjelasan materi yang dapat Ibu sampaikan tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Semoga kita semua bisa meneladani sifat-sifat malaikat Allah, ya. Untuk penugasan silahkan dikerjakan LKS halaman 27 sampai 30, Romawi 1, 2, dan 3. Saya akhiri materi pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap rajin belajarnya, tetap mengikuti perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, juga mencontoh sifat-sifat dari malaikat-malaikat Allah yang Ibu sampaikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.